Di awal tahun 2024, PT Astra Honda Motor menghadirkan produk terbarunya di kelas skutik retro premium modern. Dan ini dia di samping saya sudah hadir Stylo 160 terbaru. Dan sekarang kita akan bahas bagaimana rasa berkendaranya juga impresi lebih dekat dengan produk terbaru ini. Let's go! Nah, bicara soal desain, kita akan melihat bahwa skutik ini memberikan pendekatan klasik modern ya, retro modern lah, yang sudah banyak dilakukan juga oleh produsen-produsen lain. Untuk Honda sendiri, dia akan melengkapi pilihan dari retro modern dari Scoopy dan Genio yang sudah hadir lebih dulu. Tapi untuk si kelasnya Stylo ini, kayaknya dia ada lebih premium ya dibanding dua produk itu. Di sebelah saya ini model yang varian teratas yakni ABS. Dan ini menggunakan warna hijau yang saya sangat suka ya, hitungannya cukup menarik gitu. Untuk area depannya kita akan lihat ada headlamp heksagonal di bagian depan, dan ini lampu dekat dan lampu jauh terpisah, dan ini mengingatkan kita tentu saja pada beberapa desain klasik sepeda motor zaman dulu. Terus kemudian kepada daerah bodi di bagian bawah ini Honda menyematkan DRL, dan juga untuk lampu turning light ya, di kiri dan kanan ada di bagian sini. Dan ini cukup menarik ya melihat dari proporsionalnya di area depan ini. Meski beberapa orang mungkin terlihat ini gambot ya, terlalu besar gitu dengan sudut-sudut yang tajam yang kurang banyak ya, tapi ini terhitung menarik ya hitungannya gitu. Beralih ke bagian bawah, untuk area depan ini bannya 12 inci dan ini berukuran besar ya, 110. Dan untuk varian ini tentu saja sudah menggunakan ABS cakram. Nah, berada di area utama dari Stylo 160 ini. Untuk jok, dia ini memiliki panjang sekitar 600 mm, dan ini untuk membedakannya dengan varian ABS atau varian di bawahnya adalah untuk varian ABS dia sudah menggunakan bahannya seperti kulit tapi dengan warna coklat, dan untuk varian yang CBS, varian di bawahnya itu menggunakan bahan berwarna hitam. Dan kemudian untuk sisi bodi sampingnya, kita bisa ngeliat nih ada side garnish yang sentuhan detail yang membuat sisi premiumnya lebih terasa ya. Ini kita ngelihat dari arah deck bawah hingga ke samping, dan ini cukup menarik ya. Mungkin untuk orang yang memang pengen sepeda motor yang stylish gitu. Dan ini bodinya melengkung ya, cukup mengingatkan kita pada beberapa produk Eropa, tapi setidaknya Honda sudah berhasil nih bagian ini nih melengkung, cukup menarik. Dan yang paling saya suka adalah stop lampnya memanjang dengan LED, dan ini cakep banget kalau misalnya dilihat nyala tuh. Dan ini sisi lampu sein kiri dan kanannya sudutnya tajam ya gitu. Untuk area belakang ini juga ditambahin behel untuk pegangan ini, dan yang membuatnya lebih menarik lagi, dia menyatu nih dengan spakbor di area bawahnya. Dan ini proporsinya menarik ya, cukup pas ya untuk menjadi skutik modern. Nah, untuk kenyamanan lainnya, Honda memberikan ruang penyimpanan yang terhitung cukup lapang ya. Sayangnya tadi ketika dicoba, untuk helm half face dia ini belum masuk, jadi kayaknya ini cukup untuk sepatu atau mungkin jas hujan. Nah, sekarang kita akan membahas area stang kemudi dan juga posisi duduk. Seperti yang Anda lihat, berat saya sekitar 90 dengan tinggi 170 cm. Untuk tinggi tempat duduknya si Stylo ini dia di angka 760 mm, dan untuk sebagian orang ini terhitung tinggi ya, ini dalam kondisi standar tengah. Tapi masih cukup terjangkau untuk sebagian tinggi masyarakat di Indonesia. Untuk area stang kemudinya, di sini kita bisa melihat tombol-tombol untuk lampu dekat dan lampu jauh sebelah kiri, klakson dan juga sein kiri kanan sebelah kirinya ya. Untuk sebelah kanannya ada tombol auto start stop dengan tombol electric starter begitu. Nah, soal panjang stang kemudi ini cukup nyaman ya. Tapi yang memang jadi perhatian adalah jika belum terbiasa dengan headlamp
yang cukup besar dari stylo ini, jadi si headlampnya itu terlihat besar banget nih. Untuk area speedometer sudah digital, dan ini di tengah terik matahari ini kita masih bisa ngelihat dengan jelas. Dan apa aja sih yang ada di speedometer ini? Ada trip A, trip B, terus kemudian ada odometer tentu saja, terus ada konsumsi bahan bakar rata-rata, petunjuk jam, juga petunjuk bensin. Ya cukup lengkap, dan yang paling dibutuhkan untuk berkendara hari-hari sepertinya informasi itu aja ya gitu. Nah, bahasan berlanjut di area deck depan lutut ini ya. Di sini ada tombol keyless, kemudian ada tempat penyimpanan sedikit nih di sisi sebelah kanan dan kiri. Sebelah kiri lebih dalam ya, mungkin untuk menaruh botol minum mungkin gitu ya. Terus di sini ada cantolan ya, ada cantolan segini. Dan yang paling menarik menurut saya adalah tempat penyimpanan nih di bagian bawah ini. Dan ini ada tempat pengisian daya untuk telepon genggam dan bisa disimpan ya gitu. Dan ini tuh aman daripada harus di atas ya, tanpa terbuka, tanpa tutup. Untuk area dek kaki ini cukup menopang kaki dengan baik, dan ukurannya saya pikir nggak terlalu besar ya seperti di Vario ya, tapi masih cukup nyaman nih untuk berkendara. Nah, setelah bahasan mengenai desain dan juga fitur-fitur yang terlihat di mata ya, sekarang adalah waktunya kita mencoba langsung di area terbatas milik PT Astra Honda Motor. Bagaimana sih impresi dari mesin 160 cc stylo terbaru? Let's go! Nah, pengalaman berkendara dengan Honda New Stylo 160 ini cukup menarik ya, terutama jika kita sudah menggunakan Vario 160. Karena mesinnya sama, Honda menggunakan mesin 160 dengan ESP Plus yang menghasilkan tenaga sekitar 15 horsepower pada putaran 8.500 rpm dan torsi 13,8 Nm di 7.000 rpm. Penggambaran tenaganya menyerupai dengan Vario 160. Ya mungkin sedikit berbeda karena bobot dan segala macamnya. Menurut desainer Honda, mereka sudah melakukan sedikit tuning untuk stylo 160 ini berbeda dengan Vario 160. Tapi dalam penggunaannya menurut saya ini masih cukup mirip ya, karena torsi di awalnya itu cukup besar, dan ini salah satu yang menjadi modal penting bagi skutik harian di kondisi perkotaan, misalnya kemacetan dan kondisi stop and go lainnya. Untuk kecepatan puncaknya juga terhitung cepat, mencapai 60 km per jam. Di area terbatas milik PT AHM kita bisa mendapatkan dari 0 sampai 65 km per jam itu di sekitar angka 5 detik, 6 detikan gitu. Nah, bicara soal handling, seperti tadi yang sudah saya bilang, pada area kemudi ini terhitung cukup besar ya. Tapi di area yang berbelok gitu dia cukup mudah dikendalikan, terutama karena penggunaan ban 12 inci dengan tapak lebar dan juga rem cakram di depan dan belakang untuk varian ABS. Selain itu, meski terlihat besar pada visual, tapi ternyata di penggunaan dalam rute yang berkelok itu masih mudah untuk dikendalikan. Ini juga didukung dengan jok yang cukup lebar, menopang bagian pinggul dan pantat pengemudi dengan cukup nyaman di berbagai kondisi. Dan ini salah satu modal penting juga sebagai skutik terbaru untuk perkotaan. Nah, itu dia tadi impresi kita dan juga berkendara singkat kita dengan Honda Stylo 160 terbaru. Sebagai sebuah skutik modern dan juga retro, saya rasa Honda cukup berhasil ya untuk menghadirkan produk yang pastinya akan jadi pilihan bagi orang-orang yang ingin skutiknya lebih stylish atau yang suka dengan gaya-gaya retro modern. Khusus untuk harga, untuk unit CBS dia ada di angka 27 jutaan dan untuk unit ABS dia ada di angka 30 jutaan. Nah, soal pilihan warna, Honda memberikan beberapa pilihan warna yang cukup menarik ya di Stylo 160 terbaru ini. Untuk yang model Mate yang ada warna putih dan warna hitam dengan Dove itu ada di varian ABS, dan warna hijau ini dia khusus ada di varian ABS. Sedangkan untuk varian CBS atau varian yang terendah dia punya pilihan warna merah, beige, agak-agak putih gitu, dan juga warna hitam non
mid alias non-DOF. Jadi untuk membedakannya, kalau itu DOF itu adalah varian ABS dan non-DOF itu varian CBS. Nah itu dia tadi informasi kita seputar Stylo 160. Jangan lupa untuk saksikan terus informasi otomotif di oto.com, carvaganza.com, dan zikwil.co.id. Dan jangan lupa untuk subscribe akun ini dan nantikan terus informasi terkini seputar otomotif Indonesia lainnya.